praktis, ekonomis, komposisinya tepat, pokoknya tinggal dimanapun toler, sudah biasa. Jadi artinya nggak usah bayangkan puasa-puasa. Tapi nggak apa-apa. Allah itu indah sekali. Bahkan bicara tentang puasa itu malah disambung ayat 187 Al-Baqarah, boleh kumpul suami istri di malam hari. Jadi untuk menunjukkan tidak membunuh nafsu. Campur suami istri itu boleh di bulan puasa di malam hari. Bahkan Imam Hanafi berpendapat kumpul suami istri itu boleh untuk buka puasa. Jadi kalau waktunya buka belum ada apa-apa, tolak belum siap, koktail belum siap, gitu, Mirna, gitu, Mirna ya, namanya. Mirna apa Mas Dik? Gitu. Ayo siap-siap situ. Allahu Akbar, Bismillah. Itu berbukalah dengan yang manis, ya, itu. Karena berbuka itu yang manis dan belum tersentuh api. Insya Allah dia belum disentuh api. Ya, insya Allah. Yang sudah punya, kalau belum mau sama apa? Jepit di lawang. Oke, saya sekalian. Jadi apa? Bahwa sampai di mana tadi? Fitrah itu artinya agama. Maka bayi yang lahir pasti masuk surga karena bayi nggak punya dosa. Paling gigit itu aja karena yang salah bapaknya. Ngasih kok bau rokok. Bayi lahir sih ya beres ini. Ngopo maksudnya? Oke. Nah, fitrah juga berarti suci, fitrah juga arti benar, baik, indah. Baik, indah, suci itu dalam Al-Maraqi ditulis benar, indah, suci, baik itu harus terakumulasi jadi satu. Itulah agama. Maka benar saja tidak cukup. Saya sering sekali beratus-ratus kali, beribu kali hanya dataran praktis daripada nerangkan susah untuk contoh. Walaupun jawaban itu benar, tapi kalau nggak baik juga nggak benar. Sedekah itu benar, tapi kalau caranya nggak baik juga tidak dibenarkan. Jadi kebenarannya jadi hilang. Ngasih uang 10.000 dilimpah, uang 10.000 dibanding ini 1 juta dibawa pulang. Pilih mana kita? Nah, ternyata baik penting. Sering saya tanya, dari mana Bu? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Rumahnya mana? Indonesia. Enggak, rumahnya itu di mana? Enggak, saya bawa. Ya mau. Sudah makan? Sudah. Makan modal. Ya. Anak siapa? Anak manusia. Anak ada. Nah, kok jalan kaki toh Bu? Apa merangkak? Jawabannya benar apa salah? Tapi kalau ada orang jawab seperti itu, kira-kira apa yang terjadi? Pukul, tampar, gua kaprak lu. Nah, semuanya itu jadi baik ya, indah juga. Maka Nabi ada orang melihat rambutnya metalika, sepultura sekali, maka apa tidak ada sesuatu yang bisa untuk menenangkan rambutnya? Gondrong boleh ya dikeramasi ya di itu semuanya supaya rapi. Nah, bahkan ada orang pakai kaos kaki itu satu pakai sepatu, satu pakai sendal. Nabi ngatakan jangan seperti itu. Itu harus matching. Saya ya matching. Cari ikan itu. Jadi saya itu yang sulit dikaji itu nyari terminologi yang gampang. Karena ada satu yang sulit untuk ditranslate. Itu hal yang masalah sophisticated, yang masalah complicated ada susah. Oke, saya sekalian. Jadi indah, suci itu ya segalanya. Itulah yang fitrah. Dan masalahnya Indonesia ini apa cukup memperjuangkan kebenaran? Apakah cukup untuk merealisasikan kebaikan? Apakah di Indonesia secara nasional ini kesucian terjaga di sini? Kehormatan terjaga? Dan apakah di Indonesia ini cukup keindahan-keindahan? Spirit saya menjadi turun kalau yang pulang yang depan-depan ini ya, itu spirit saya itu. Enggak, laki-laki memang suka gitu Pak. Memang makanya saya nggak suka laki-laki. Oke, sudah saya pikir poin saya itu sebagaimana Cak Nun sudah pesankan poinnya itu. Nanti film itu hanya intro saja. Insya Allah ke Duri Cinta yang akan datang akan saya berikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian gini. Fitrah nasional itu saya tanpa tahu judulnya sebenarnya sudah kita jalankan di Gresik, Jombang, Surabaya 2 kali, Sidoarjo, Malang, Bandung.
Jadi itu hidayah kita pada bulan Ramadan ini. Saya ingin menyumbangkan satu terminologi sebenarnya, yang saya menyebutnya ilmu cahaya, ilmu tepung, dan ilmu butir. Tapi saya tidak tahu apakah ini hidayah untuk KJ pada malam hari ini, karena kita harus berirama. Kita sekarang punya Mas Agung, ini punya pengalaman dan ilmu yang ekstrakurikuler dari kita semua. Saya ingin menyambung dari Mas Wijayanto, supaya seluruh yang kita alami dan kita lihat, kita dengarkan, kita hayati, kita renungi, kita selami pada malam hari ini, sungguh-sungguh menjadi realitas iman dan realitas kehidupan dunia yang mengakhirat. Jadi tidak ada gunanya hidup dunia tanpa ada fungsi akhirat, kan begitu. Jadi saya ingin ke Habib, ke Mas Bik, setelah itu nanti terakhir ke Mas Agung. Tadi kan film Gladiator, ya teman-teman sekalian ya. Saya juga tidak menyangka Pak Wijayanto akan mendisplay beberapa menit pertarungan sebelum si tahanan ini nanti perang melawan pangerannya, kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah masa di mana ada dua pilihan manusia pada waktu itu, yaitu Sparta dan Athena. Jadi kalau Sparta itu sangat percaya, jadi ideologi mereka adalah ideologi kehebatan fisik. Jadi setiap anak mulai umur 6 tahun itu di Sparta, itu dilepas ke gunung, ke hutan. Dilepas begitu saja. Kalau dia bisa kembali, dia berarti akan menjadi seorang pendekar, jadi seorang gladiator. Kalau dia tidak kembali karena dimakan macan, dimakan mati oleh alam dan seterusnya, berarti dia seperti Pak Wijayanto tadi bilang, yang cepat mati dia keluar dari Maia. Artinya orang-orang dari Sparta tadi satu pilihan peradaban di mana manusia sangat mengandalkan kekuatan fisik dan kehebatan fisik. Lawannya adalah Athena pada waktu itu yang sangat mengandalkan kekuatan intelektual. Kita adalah hidup di satu zaman yang dirintis oleh 2 abad yang lalu di masa Renaissance, di mana kekuatan akal sehat, seperti yang tadi dikritikkan Sayyidina Ali kepada Sayyidina Umar, itu kekuatan intelektual ini sangat menjadi Tuhannya orang sekarang, tanpa ada komprehensi dengan dimensi-dimensi lain dalam kehidupan. Jadi saya cuman, ini tidak kita perpanjang, saya cuman ingin mengingat kepada Habib, kepada Dik, sebelum nanti saya tanya kepada Mas Agung. Kalau Habib mendidik anak-anak di kampung, mendidik anak-anak di pesantren, di musola, di majelis dan seterusnya, itu nomor 1 yang diutamakan apa yang harus tumbuh pada seseorang, Habib. Yang antum utamakan apanya? Hebatnya, kuatnya, jagoannya, pinternya, atau apanya? Saya mohon kita cek satu. Mungkin akhlaknya dulu kan? Akhlaknya. Akhlak itu dari kata khuluk. Khuluk itu perilaku. Saya kalau boleh meminta izin kepada Pak Nur Somad untuk membantu kita di dalam soal epistemologi Arab. Kalau beliau bisa hadir di sini, kita harus mengkonfirmasi sebab kita salah satu yang harus kita pelajari kembali adalah epistemologi. Jadi mungkin beliau bisa menjelaskan khuluk itu apa sehingga menjadi kata akhlak. Ada kata khalaq, khuluk, akhlak, makhluk, khalik, itu satu famili. Nah, akhlak itu satu idiomatik dari perilaku Allah. Karena Allah itu otomatik, karena dirinya sendiri qiyamuhu binafsihi, itu beliau pasti berperilaku berakhlakul karimah. Jadi Allah adalah contoh utama dari akhlakul karimah. Ini humor ya, Ya, paling tidak kita mengapresiasi karena paling tidak ada kelebihan Pak Nur Somad itu sudah mulai meninggalkan dunia hitam lah itu. Pak Ustaz, antum tolong jelaskan mengenai khuluk, khalik, makhluk, akhlak.